dari wanita ya di Jakarta. Salam Pak Eras, Pak saya mau tanya, hakikat Bapak dan Tuhan Yesus itu satu? Apakah benar kalau Bapak itu lebih tinggi dari Tuhan Yesus seperti yang beredar di YouTube khotbah Bapak diperdebatkan dan Bapak dibilang sesat? Karena mereka mengutip khotbah Bapak yang menyatakan Allah mayor dan Tuhan Yesus itu minor, dan Tuhan Yesus memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan Bapak. Awalnya saya tidak peduli dengan hal ini, tapi lama-lama mengganggu saya Pak. Saya tidak bisa menjelaskan kepada mereka. Teman sering menyerang bahwa Bapak sesat. Apakah boleh saya mendapatkan jawaban Pak bagaimana menjelaskan hal ini? Tolong kirim jawab saya. Nanti akan saya jelaskan dalam satu pendalaman Alkitab yang mungkin pertemuannya lebih dari 10 kali. Baru saya bisa menjawab. Ya. Jangan kita terjebak seperti gereja mula-mula yang ya saling melukai, menyakiti, mengucilkan, mengutuk hanya gara-gara doktrin. Doktrin benar atau salah itu bisa dibuktikan bukan lewat perdebatan, bukan kata orang, bukan asumsi manusia, bukan keputusan konsili, tetapi buah kehidupan kita hari ini. Ya, kalau Anda memiliki teman yang selalu nyerang-nyerang, itu doktrinnya pasti tidak benar. Sebab kalau orang punya doktrin yang benar, dia akan menerima orang lain sebagaimana adanya. Kalaupun orang lain berbeda pendapat, dia tidak akan menjoliminya. Cukup itu, ya. Oke, terima kasih. Pak Eras, bagaimana kalau saya mimpi yang tidak layak? Saya mau berkenan, tapi kok mimpi yang nggak layak? Saya kok nggak bisa berkenan? Rasanya sedih. Mimpi kita itu sering karena input masukan dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita bayangkan. Jadi jangan melihat apa yang tidak patut, dan jika muncul hal-hal dalam pikiran kita yang tidak patut, kita harus memiliki kecakapan untuk menapisnya, membuangnya. Ya. Sehingga kita tidak akan mimpi-mimpi hal yang buruk, yang tidak layak gitu. Ya, biasanya mimpi-mimpi yang tidak layak itu terkait dengan seks biasanya, ya, atau yang lainnya bisa. Tapi seperti yang saya katakan, jangan melihat, mendengar apa yang tidak patut dan belajar membuang pikiran-pikiran yang tidak layak masuk di pikiran kita. Oke. Salam Pak Eras, bagaimana caranya agar tidak cepat puas di dalam Tuhan, melainkan senantiasa haus untuk lebih dan lebih lagi dengan tidak bosan-bosannya. Saya terinspirasi pada kasih dan hati Bapak bagi Tuhan. Saya rindu memiliki hati seperti Pak Eras. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, saya berterima kasih Anda mempercayai saya. Ya, di tengah-tengah bullying, fitnah, serangan yang mendera hidup saya pribadi. Saya diam, tapi saya percaya orang bisa menilai orang lain dengan benar bukan apa yang dia dengar, tapi apa yang dia rasakan sendiri ketika melihat orang tersebut. Jadi Anda melihat saya, Anda terinspirasi pada kasih hati saya kepada Tuhan Yesus. Saya merasa terhormat dan dihargai di sini. Terima kasih untuk kepercayaannya, dan saya menjaga kepercayaan ini, dan terus terang ini juga menjadi beban supaya saya tidak berbuat salah, saya benar-benar bisa menjadi teladan dan contoh. Bagaimana cara tidak cepat puas? Kita harus belajar kebenaran Tuhan sampai standar kita naik terus. Seiring dengan standar kita makin tinggi, maka kita akan makin tidak puas dengan apa yang sudah kita capai. Ya, 1, 2. Kita harus memiliki waktu untuk bertemu Tuhan secara pribadi dalam doa. Secara pribadi. Ikut doa pagi harus, mesti. Tapi doa pribadi dengan Tuhan tanpa siapa-siapa, ya. Itu akan membuat kerinduan kita makin besar. Karena kita akan menghayati kesucian Tuhan secara langsung pada waktu kita berdoa dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh memiliki kesenangan dunia. Kita harus berani melepaskan kesenangan dunia. Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya dari
wanita ya. Dari Olivia Krista Yutrista. Thank you, Olive. Dari wanita, maaf Pak, mau bertanya, apakah untuk sempurna seseorang harus mengalami semua paket lengkap ujian, masalah yang bukan akibat kesalahan sendiri? Artinya kita dijati orang, baik verbal maupun fisik, diperlakukan tidak adil, dipersalahkan, dikhianati. Apakah jika tidak mengalami semua ini atau hanya sebagian, maka iman saya belum sempurna, karena level masing-masing orang berbeda. Nah begini, tidak harus melalui aniaya fisik, tetapi aniaya batin akan selalu kita alami. Ya, pada umumnya kita akan mengalami orang-orang yang menjahati kita. Itu dari pengalaman ya. Kita diperlakukan tidak adil, dipersalahkan, ya, dibully, difitnah. Karena Tuhan Yesus juga mengalami hal itu. Bagaimana reaksi kita terhadap keadaan tersebut? Nah, inilah yang membuat kita diajar Tuhan untuk memiliki karakter seperti Kristus. Jadi apa yang Tuhan Yesus alami, kita juga alami. Jangan takut, itu tidak melampaui kekuatan kita kok ya. Kepada yang kekasih Rina. Bagaimana jika ketakutannya, ini ketakutan dalam menghadapi apapun dalam hidup karena imbas kesalahan masa lalu, Pak. Ya. Akibat kesalahan masa lalu. Apakah akibat kesalahan masa lalu setelah bertobat, sebelum bertobat atau setelah bertobat? Kita punya Bapak itu bukan baik ya, tapi sangat baik, sangat mengerti. Anda bisa merasakan waktu anak Anda atau saudara Anda salah, kalau dia tulus minta maaf dan belajar untuk berubah, kita tidak bisa tidak memaafkan loh, kecuali kita jahat, apalagi Allah. Nah, imbas dari kesalahan itu selalu ada, sebab yang kita tabur kita tuai. Tapi Tuhan bisa merajut itu, ya, merajut itu sebagai cara Allah menyempurnakan kita. Kesalahan yang kita lakukan sebelum kita bertobat atau setelah kita bertobat tetap dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kita. Dan untuk mengatasi ketakutan ini, Anda cukup percaya saja Allah tidak mendatangkan kecelakaan. Lagu yang saya baru-baru tulis itu bisa menjadi kekuatan ya. Ya, lagu yang kalimatnya, dalam tangan kuasamu ku serahkan hidupku, kalaupun ku jatuh hancur, ku hancur di genggammu gitu. Kalaupun aku hancur, aku hancur di genggammu. Ya, begitu ya, dari Magdalena. Ya, ini saya sebut nama karena hal ini tidak bersifat pribadi. Jadi kalau pribadi tidak akan saya sebut. Shalom Pak Era, saya bingung dengan suami saya. Dia sudah pensiun, suka sekali jadi perasaan. Saya lihat dia pakai pikirannya untuk memikirkan saudara yang jumpa dia. Tidak menyapa dia, dan dia telepon. Suami telepon dia. Jadi baper dia Pak Eras. Kasih tahu dia Pak Eras, ayo jaga hati ini biar tidak tercemar dengan perkara-perkara seperti itu. Saya ajak doa pagi, dia tidak mau. Saya bilang sama suami, saya dan anak-anak mikirin dan doakan buat kuliah anak yang kecil. Ini kok bisa tak terpikirkan keluarga, malah mikirin sakit hati orang. Memikirkan sakit hati orang yang tidak menyapa dan telepon, tidak menyapa dan telepon. Oh, tidak menyapa dan dia telepon dia gitu. Tidak ya, tidak digubris gitu ya. Suami saya masih suka sakit hati dan membalas sakit hatinya. Sungguh pun orangnya mudah memaafkan. Oh, sakit hati tapi mudah memaafkan ya. Saya dan anak-anak kita sama-sama diskusi apapun itu, tidak melibatkan papanya. Malah dia kasih hatinya mikirin yang tidak perlu. Yang anehnya tidak mau menerima nasihat kita. Maunya saya setuju dengan perasaan itu. Perasaan dia gitu.
Itu yang saya tidak mau, Pak Eras. Nanti dia akan semakin ke bawah dengan sakit hatinya. Ini ibu ya, ibu juga jangan banyak bicara deh ya. Ibu ini banyak bicara juga rasanya. Dan banyak mikirin dia. Jangan mikirin suami yang tidak perlu dipikirkan. Pikirin makannya, pikirin pakaiannya. Tapi kalau dia mikirin apa yang tidak perlu dia pikirkannya, ibu nggak usah pikirkan. Karena ibu juga jadi stres gara-gara itu. Itulah keadaannya ya. Itulah keadaannya. Jadi ibu menenangkan ya. Jangan melawan suami. Seperti misalnya ibu berkata, "Pap, kenapa sih kamu mikirin orang lain tapi nggak mikirin kita?" Dia cuma tidak menyapa, mungkin nggak lihat gitu. Atau dia sibuk, nggak telepon kamu, tidak telepon papa. Ibu berkata begitu tambah menyakiti dia loh. Ibu diam saja ya. Seakan-akan ibu sepenanggungan dengan dia. Kalau dia berkata, "Itu tuh si monyet tadi ketemu saya, nggak menyapa, nggak pernah telepon lagi. Padahal kita saudara loh." Maksudnya siapa Pak? Monyet. Disebut nama saudaranya. Saudara nggak usah bilang, nggak usah sebut monyet ya. Dia manusia loh. Nggak usah kita. Begitu ya. Itu. Ya. Ibu layani perasaannya. Nah, ibu jangan berkata, wah nanti dia nggak pernah bisa jadi dewasa. Bu, Tuhan saja nggak bisa paksa orang loh, dewasa atau tidak. Ibu jangan paksa suami. Jadi tenang saja ya. Tuhan akan memberi hikmat kepada ibu. Ibu dan anak-anak ikut berdoa pagi, mendengarkan firman Truth ID, nanti Tuhan akan memberikan hikmat, kecerdasan rohani bagaimana menghadapi suami seperti ini. Oke, ya. Saya kira cukup ya jawaban ini. Oke, ini ada pertanyaan. Ini panjang lebar nih, tapi ini perlu dibaca nih. Seorang ibu rumah tangga yang kenal Truth sejak suaminya meninggal 7 bulan yang lalu, sangat sedih dengan kematian suami. Seperti mimpi rasanya, tapi mulai mencari kebenaran dengan mendengar khotbah-khotbah tentang kematian. Dan Tuhan menunjukkan dia dengan Truth ID, sehingga belajar kebenaran lewat Truth ID. Banyak hal yang terjadi saat suami meninggal, tapi yang membuat hatinya hancur ibu ini. Setelah 2 bulan suami meninggal, ada wanita yang bertelepon kepada keponakan suami saya dan berkata bahwa dia adalah selingkuhan suami saya sejak 8 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu suami saya tugas di suatu kota dan saya juga ikut tinggal di kota itu. Waduh, ini sedih nih. Sekarang kami sudah 4 tahun pindah dari kota itu. Mendengar cerita itu saya membuka HP suami saya Pak. Dan ternyata itu benar Pak. Karena 5 jam sebelum suami saya meninggal, suami saya masih mengucapkan selamat bobo kepada wanita itu Pak. Dan sampai hari ke-63 setelah suami saya meninggal, wanita itu masih mengirim pesan menyatakan kesedihan dan kerinduannya kepada suami saya Pak. Setelah saya membaca pesannya yang selama ini terkunci dan sudah bisa saya buka, wanita itu tidak pernah mengirim pesan lagi Pak. Saya sedih Pak, karena selama hidupnya suami saya sangat baik Pak, sehingga saya selalu berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan karena memberikan suami yang sangat baik. Keluarga kami juga damai Pak, kepada semua orang dia sangat baik. Ini pukulan. Untung saya baca, tadi hampir tidak saya baca karena panjang sekali. Ini baik untuk dibaca, lalu saudara-saudara bisa ikut mendengar. Yang pertama, orang kelihatan baik tidak menjamin dia kudus. Ya. Ibu bersyukur punya suami baik, itu tidak salah. Memang dia baik. Tetapi dia memiliki kesalahan atau kegagalan. Dan ibu juga harus menerima kegagalan suami. Ibu belajar tidak sakit hati dan mendendam dia. Ya. Karena semua sudah berlalu, ibu memikirkan percuma. Ibu mau buat apa juga percuma karena suami sudah meninggal. Yang menjadi tanya di hati saya Pak, di mana keberadaan suami saya Pak, karena
dari khotbah Bapak berkata kalau orang yang selingkuh itu tempatnya bukan di Firdaus. Saya semakin sedih dan kasihan kalau teringat suami saya, Pak. Waduh, bagus ini. Hatinya masih mencintai suami, ada kasihan. Oh ya, Pak, 20 menit sebelum suami saya meninggal, dan di saat ia merasa sesak napas, saya mengajak suami saya menyanyi dan berdoa, Pak. Dan setelah selesai berdoa, suami saya berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Apakah saat itu suami saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Pak? Saya berdoa supaya saya dan suami saya bersama lagi di LP3 dengan putra kami. Tadi saya hampir mengatakan, ibu sendiri menulis. Saya tadi mau mengatakan, di menit-menit terakhir sebelum suami meninggal, bisa ya, ada kejadian-kejadian ya, yang membuat suami bisa bertobat. Kecuali suami memang terang-terangan, pergi ke pelacuran tiap hari, memaksa membawa perempuan masuk rumah, nah itu jahat begitu, tidak mungkin minta ampun. Tapi suami dengan kelemahan seksnya ini pasti bergumul, bergelut. Dan dia sadar itu salah. Jadi kita tidak bisa memastikan dia masuk neraka. Kalau perselingkuhannya diselesaikan pada menit-menit terakhir, pada hari-hari terakhir itu mungkin juga. Ibu nggak tahu. Pada hari-hari terakhir dia sudah sadar, dia bertobat. Karena dia pria baik. Kalau pria jahat, yang tadi saya katakan memang dia menikah sana, menikah sini, menghamili orang sana, menghamili orang di sini, dia ke pelacuran sering-sering. Nah itu orang nggak mungkin nggak mungkin dia bertobat. Pukul istri, kasar terhadap istri. Nah itu orang begini tidak mungkin dia bertobat. Tidak mungkin menit-menit terakhirnya bertobat. Nah suami ibu termasuk orang baik yang masih bisa ya diselamatkan di akhir hidupnya. Tapi saya tidak yakin dia menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Ya, bisa menjadi anggota masyarakat, bisa. Tapi ini saya bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan ya, sebab yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah itu orang-orang yang kudus dalam segala hal. Ya, oke. Apakah salah saya berdoa seperti itu, Pak? Berdoa apa sih? Saya berdoa supaya suami dan bersama. Anda serahkan ke Tuhan ya. Anda tidak bisa mengatur keadaan orang yang sudah meninggal. Jadi Anda kalau berdoa seperti itu bisa jadi salah. Ya. Nanti kalau sudah mati juga mungkin perasaan ibu juga berubah. Sekarang ibu masih terikat dengan kenangan masa lalu. Ya. Jadi serahkan saja ke dalam tangan Tuhan dan menerima kebijaksanaan Tuhan. Saya sekarang selalu ikut doa pagi lewat Zoom, tapi selama doa pagi saya kebanyakan nangis, Pak. Dan kata-kata yang sering keluar dari mulut saya hanya tolong aku Bapa, kasihanilah aku Bapa. Saya sedih, saya sudah memaafkan suami saya dan wanita itu, Pak. Aduh bagus Ibu. Tapi terkadang saya sedih, Pak, karena kalau saya mengingat suami saya langsung terbayang kalau dia bersama wanita itu. Nah ini yang Ibu tidak boleh ya. Ayo belajar membuang pikiran itu. Ibu yang bisa membuang, tidak ada orang lain. Apalagi sampai saat ini wanita itu masih ziarah ke makam suami saya dengan membawa bunga dan menyematkan kalimat yang diambil dari Alkitab. Aduh, ini wanita. Dia selalu menangis kalau ziarah, Pak. Ini diceritakan oleh bapak yang menjaga di pemakaman, Pak. Kasihan dia, Pak. Loh, ibu kasihan juga wanita itu ya. Saya juga berdoa kepada Tuhan supaya wanita itu dipulihkan dan dikuatkan Tuhan, Pak. Saya dapat merasakan bagaimana hancurnya hatinya, Pak. Waduh, kok bisa ya? Jadi ibu ini merasakan hancur hatinya wanita itu. Tapi wanita itu nggak tahu hancur hati ibu kan? Sekarang saya mau bangkit, Pak, dan ingin kembali ke rumah Bapak untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tapi saya masih sedih kalau mendengar kata khotbah perselingkuhan, Pak. Ya, enggak, lupakan ya. Tuhan saja mengampuni, loh ibu kok nggak mengampuni ya? Ya jangan. Udah lupakan. Apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya saya tidak sedih kalau mendengar khotbah tentang perselingkuhan dan tidak sedih kalau teringat akan suami saya, Pak. Nanti waktu akan membuat ibu bisa melupakan. Yang penting sekarang ibu tenggelam hanyut dengan Truth ID dan doa bersama saya. Dan nanti ibu akan diberi kepercayaan melayani orang, melayani ibu-ibu. Tunggu waktunya, nanti ibu boleh kirim lagi tulisan ke saya. Benar kata Pak Eras. Sekarang saya melayani ibu-ibu. Nah, dengan melayani orang lain, ibu menyembuhkan diri sendiri.
Dan saya masih sering bermimpi bertemu dengan suami saya, Pak, di mana dalam mimpi itu terkadang saya berkata, saya maafkannya dan ingin ikut bersama dia. Kadang saya marah kepadanya, Pak, dan bertanya, dia jahat kepada saya. Tapi dia diam saja, Pak. Apakah arti mimpi saya itu, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu arti mimpi itu. Yang penting, yang mungkin ibu masih memikirkan hal itu sehingga muncul di dalam mimpi. Ibu lupakan. Dalam hidup keseharian lupakan, nanti mimpi itu juga hilang, ya. Apakah ada kutuk dosa perzinahan perselingkuhan, Pak? Kan di keluarga saya dan suami saya semua ada perselingkuhan. Dan bila ada, apa yang harus saya lakukan, Pak? Kutuk itu artinya hukuman. Sebenarnya semua kutuk telah dipaku di kayu salib. Tetapi kalau keluarga tersering dari perselingkuhan itu bisa gen. Bisa gen. Yang pertama pengaruh gen. Pengaruh gen gairah yang diturunkan orang tua ke anak. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan adanya spirit, ya. Karena gen, iblis juga tahu ini gennya gen mudah berselingkuh. Akan diciptakan situasi-situasi di mana dia selingkuh. Makanya harus kuat berdoa, harus kuat belajar kebenaran firman, kuat dalam tekad, ya. Semua kita mengalami perjuangan semacam ini. Tapi kalau kita mengingat kekekalan itu dahsyat, kita mau meninggalkan semua, ya. Semua ku lepaskan, semua dilepaskan. Oke, saya harap jawaban saya bisa meneduhkan, ya. Dari wanita usia 52 tahun, salam Pak Erastus, saya dari Kedar sebelumnya, dari agama lain, ya, maksudnya agama tetangga. Saya mau bertanya, Pak, apakah nama Allah Bapa itu Yesus dan nama anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus? Mohon penjelasannya, Pak. Nama Allah kita itu Yahweh. Elohim itu artinya Allah. Elohim kita itu Yahweh. Dan nama anak tunggalnya itu Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani, yang sama dengan Yesus. Itu jawaban saya. Nanti ketika saya membahas Allah Tritunggal, saya akan menjawab ini. Tapi yang pertama, nama Allah kita itu Yahweh. Yahweh. Dan nama putra tunggalnya Yesus. Oke. Dari Batam Pria. Salam sejahtera. Saya sudah lama mengikuti pengajaran khotbah, materi-materi dari Bapak, serta doa pagi. Saya dan istri selalu ikut belajar dari Bapak Erastus, bahkan pendalaman Alkitab yang diselenggarakan oleh Pak Weknyo, kami pun selalu rutin untuk belajar. Tujuan kami adalah kami mau ingin lebih mengenal Tuhan kita dan mau tahu atas kehendak Tuhan terhadap kehidupan saya. Menurut saya, jika hanya membaca Alkitab dan tidak mendalami pemahamannya, itu sama saja baca novel atau majalah lainnya. Jadi saya berusaha untuk belajar sampai materi yang Bapak Eras jabarkan tentang surga. Kami pun selalu belajar. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, sebenarnya ini sudah beberapa minggu kejadian ini. Saya selalu dihantui dengan pemikiran-pemikiran ini, yaitu di mana suatu kali saya ada pertanyaan yang saya rasa kurang begitu mengerti. Saya pertanyakan dan saya kirimkan ke slide di mana yang Bapak Eras tulis, saya kirimkan ke hamba. Dan saya kirimkan slide di mana yang Bapak Eras tulis, saya kirimkan ke hamba kami. Lalu disitulah beliau tidak begitu setuju kan penjabarannya Pak Eras sampaikan. Oh, ke hamba Tuhan. Gitu ya. Hamba Tuhan di gerejanya mungkin. Beliau bilang kamu harus hati-hati dalam mencari serta mendengar atau belajar tentang firman Tuhan. Cukup pedoman atau baca Alkitabmu. Lalu disertai doa dan puasa, maka kami akan mengerti. Dan pada saat kami ada doa pagi setiap hari Minggu, pagi sebelum ibadah Minggu dimulai, ada ayat firman Tuhan yang beliau sampaikan, yaitu jangan sampai kamu sesat dengan berbagai ajaran yang tidak jelas. Akan banyak nabi palsu mengatasnamakan aku, mengatasnamakan Tuhan. Jadi saya pun menjadi ada suatu ganjalan di hati. Ganjalannya. Mengapa hamba Tuhan yang diurapi begitu gampangnya mengatakan seorang sesat atau pengajaran yang salah? Bukannya sesatnya seseorang dilihat dari buah yang lahir dari kehidupannya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di dalam benak pikiran saya, manusia sudah tidak bisa diharapkan. Saya mau belajar tentang firman Tuhan.
baiknya adalah belajar langsung ke Tuhan Yesus, tapi dengan cara gimana? Saya selalu berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan agar saya memiliki bijaksana untuk mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Kerinduan saya hanya mau belajar dan mau lebih dalam lagi kebenaran Tuhan. Mana tahu dengan pembelajaran saya ini, saya bisa menjadi berkat bagi saudara saya serta teman-teman saya yang masih belum bertobat. Tolong arahannya Pak, terima kasih. Dan selalu memberkati Bapak dan sekeluarga. Yang mengatakan saya sesat dan orang-orang saya sesat itu bukan hanya pendeta Anda. Ya, ada orang-orang yang juga mengatakan itu. Ya, bukan hanya mengatakan saya sesat. Ya, ada juga yang memfitnah. Dengan fitnah-fitnah yang membuat orang bisa kehilangan kepercayaan terhadap saya. Tapi saya tidak pernah mau membalas, saya diam saja. Saya melakukan pekerjaan Tuhan, kalau saya salah saya pasti dikutuk, dipukul, dihukum Tuhan. Tapi kalau saya benar pasti saya dipelihara dan dijaga. Jadi tidak perlu saya takut. Nah saudara harus memiliki nurani, membedakan hamba Tuhan yang benar dan hamba Tuhan yang salah. Jangan mempercayai apa yang kamu dengar. Tapi percayailah Allahmu. Dengan nurani yang hidup. Tanya, Erastus ini benar enggak? Pendeta Weknyo ini benar enggak? Anda tanya kepada Tuhan. Itu pasti dijawab. Dan kalau Anda belajar, ya, Bapak belajar, ya, ini pria ya. Kalau Anda belajar, Anda mengalami perubahan, itu berarti benar. Perubahan perilaku yang positif. Lebih lemah lembut, lebih rendah hati, lebih ngalah, mengasihi orang, mengasihi musuh, cinta Tuhan, tidak terikat dengan dosa dan dunia ini. Itu pasti hamba Tuhan yang benar kalau mengajarkan kebenaran yang mengubah hidup. Tapi kalau hanya khotbah begini, khotbah begitu, menyesat-nyesatkan orang tapi tidak mengubah hidup jemaat yang dilayani, yaitu kan namanya something wrong, ya. Oke. Dari pria usia 21 tahun. Salam Pastor Eras, saya mau bertanya bagaimana cara menjauhi pikiran negatif, Pastor. Misalnya saya sedang memuji, menyembah atau berdoa, kadang kayak diserang pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba datang gitu. Apakah itu berasal dari iblis? Pak Eras seperti peperangan rohani. Sama, apakah kita sebagai hamba yang maha tinggi, Allah Israel boleh menikmati hiburan, misalnya film, lagu pop, hiburan lain. Makasih Pastor, mohon bimbingannya. Aduh ini anak baik nih, ini anak baik. Kamu orang tulus, polos. Yang pertama bagaimana kita bisa mengalahkan pikiran negatif pada waktu kita berdoa atau menyembah. Kita harus belajar untuk membuang pikiran-pikiran yang tidak baik ketika tidak sedang dalam berdoa. Ketika sedang dalam berdoa kan sering muncul pikiran-pikiran juga yang itu tidak Tuhan tidak kehendaki. Apa pikiran kotor, apa kebencian, kesombongan. Belajar untuk membuangnya. Nah pada waktu berdoa kita sudah biasa membuangnya. Kita buang. Lalu secara praktis kita bisa mengucapkan kata-kata penyembahan. Aku mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau maha kudus, maha mulia. Ucapkan. Anda bisa mengusir pikiran-pikiran negatif tersebut. Apakah yang termasuk peperangan rohani? Bisa juga disebut peperangan rohani. Apakah boleh menikmati hiburan seperti film? Boleh. Film yang baik. Lagu pop yang tidak menyalahi Alkitab. Dan hiburan lain yang tidak menyalahi Alkitab. Pasti ada. Bagaimana bisa membedakan? Nanti kalau kamu makin dewasa, kamu punya kepekaan untuk itu. Ya, Saya senang mendengar pertanyaan seperti ini. Usiamu sepertiga umur saya. Tapi dengan usia seperti ini kamu sudah memiliki pertanyaan dan kerinduan seperti ini. Luar biasa. Ya. Baik saudara sekalian, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID ya. Subscribe Truth ID. Menekan gambar lonceng. Ya. Dan ingat doa pagi setiap hari jam 5 di Truth ID. Sampai jumpa. Tuhan berkati.